Berita UFC menarik dalam beberapa hari terakhir. Islam Makhachev saling adu cywar dengan Michael Morales. Yap, sang juara kelas welter ini terlibat perang urat saraf dengan striker hebat asal Ekuador, Michael Morales. Hal itu bermula ketika dalam post-fight interview UFC 322, Michael Morales menyebut ia akan mampu mengalahkan Makhachev dengan KO, serta mengedit kalimat terkenal dari Makhachev, "Send him 2-3 years to Tijuana, and you will learn how to KO Islam Makhachev." Makhachev pun tampak santai dan terkesan acuh saat itu karena ia lebih tertarik membahas rokok dan coklat Carlos Prates. Namun mungkin karena Makhachev dikabarkan menolak pertandingan di bulan Januari melawan Morales, banyak haters Makhachev yang menuding Makhachev takut pada Morales. Padahal Morales sendiri juga menolak tawaran itu karena tawaran bertarung di bulan Januari memang sangat tidak logis. Namun Morales sendiri memang mengatakan bahwa ia sangat percaya diri akan meng-KO seorang Makhachev. Makhachev pun merespon Morales dengan mengungkit Morales yang pernah choke out di laga eksibisi dengan mengatakan, "Beberapa waktu lalu, orang ini rekornya kalah sekali dengan dikunci. Tapi sekarang, rekornya tiba-tiba kembali tak terkalahkan lagi. Mungkin dia harus dikunci sekali lagi agar tak ada peristiwa editing lagi." Well, terus terang terlepas dari cywar mereka, menurut saya secara ranking dan performa, Michael Morales adalah yang paling layak memperebutkan sabuk saat ini. Ia memiliki rekor tak terkalahkan dan laga terakhirnya mengalahkan calon kuat penantang gelar yang bahkan jika Makhachev tidak naik kelas, maka dialah yang pantas melawan JDM, yaitu Sean Brady. Dan secara nama, hal itu akan lebih baik untuk Makhachev agar tidak selalu dituduh lari dari generasi baru. Islam Makhachev sendiri sedang disibukkan dengan side quest-nya karena bisa dibilang ia sedang libur hingga bulan Ramadan nanti. Makhachev aktif menghiasi FYP para fans MMA dengan melakukan berbagai hal lucu, seperti cosplay jadi pesulap, cosplay bermain Dagestani football, menciptakan teknik kuncian baru yaitu sabotase oksigen lawan, hingga dengan randomnya menjahili temannya dengan kuncian setelah melakukan gerakan yang tampaknya adalah duduk iftiroh sholat. Ya, kalau di Indonesia masih pada mendebatkan apakah boleh berjabat tangan setelah sholat berjamaah, sedangkan Makhachev langsung menciptakan tren baru dengan langsung mengunci tangan temannya. Well, memang jika orang tidak tahu dia adalah sang petarung terbaik saat ini, mungkin orang mengira Makhachev adalah seorang komedian dan prankster. Arman Tsarukyan sangat aktif menciptakan personal brandingnya akhir-akhir ini. Yaps, tidak terpilihnya Arman dalam perebutan gelar undisputed maupun interim ternyata memiliki manfaat juga bagi Arman. Nama Arman Tsarukyan yang sebelumnya hanya dikenal oleh fans sejati UFC saja, sekarang mulai melebarkan namanya ke spektrum yang lebih besar lagi. Karena saat ini ia sedang tidak ada pertandingan, Arman memulai kampanye membuat dirinya terkenal dengan aktif mengikuti event gulat di Amerika serta memenangkannya. Selain itu, Arman juga aktif join live streaming bersama streamer-streamer terkenal seperti Aiden Rose, Neon, hingga Demetrius Johnson. Hal itu tentu akan semakin menaikkan namanya hingga dalam satu titik UFC pasti sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menjauhkan Arman dari daftar perebutan gelar kelas ringan. Ya, Arman sendiri juga tidak khawatir akan hal itu sih, karena ia melakukan hal ini untuk senang-senang saja sebab ia relatif tidak membutuhkan uang dari streaming maupun event gulat. Dalam satu podcast, Arman juga tak lupa memberikan prediksinya mengenai laga Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Ia mengaku sebenarnya sangat berharap Gaethje menang KO atas Paddy Pimblett, karena ya kita tahu sendiri Arman sangat tidak menyukai Paddy. Namun jika ditanya secara realistis, menurutnya Gaethje tidak akan mampu meng-KO seorang Paddy. Secara jujur, ia mengaku Gaethje hanya bisa menang lewat keputusan juri saja, dan peluang Paddy menang lebih besar dari Gaethje. Bukan berarti Arman meremehkan Gaethje, tapi ia realistis saja bahwa Justin Gaethje sudah meninggalkan masa primanya
dan sudah bukan top level fighter lagi. Jika mereka bertanding pada masa prima, hampir pasti Geji akan menang dan menghancurkan Paddy. Karena itu, ia berharap semoga ada keajaiban ataupun keberuntungan bahwa Geji mampu meng-KO seorang Paddy. Well, itu terdengar cukup menyakitkan untuk fans Geji seperti saya sih. Tapi apa yang dikatakan Arman memanglah realistis. Dan tentu saja saya mengaminkan harapan Arman tersebut. I hope Geji knock him out. What's your expectation for Geji versus Pimblett? Either Geji gonna win by decision or he's gonna lose. I hope Geji knock him out. No, he cannot knock him out. He's not in his prime and he just got lucky that he got that opportunity to get title fight. He just lost to Max Holloway and like beat rank number 15 Rafael Fiziev. Rafael Fiziev jumped like a short notice 1 week before fight and like he barely won him. It's like a business, bro. Of course. Prediksi pertama datang dari legenda kelas ringan sekaligus mantan juara interim UFC Dustin Poirier. Petarung berjuluk The Diamond ini lebih memfavoritkan mantan lawannya Justin Gaethje untuk menang. Menurut Poirier, Paddy akan kesulitan untuk men-takedown seorang Justin Gaethje karena Gaethje memiliki takedown defense yang bagus sebagai seorang legenda NCAA Divisi 1 Amerika Serikat. Dan jika Gaethje berhasil memaksa Paddy untuk beradu striking, maka akan sangat sulit bagi Paddy untuk selamat dari kerasnya pukulan Gaethje. Paddy memang sangat teknikal dan memiliki keuntungan dengan jangkauannya yang super panjang. Tapi berdiri selama 25 menit sambil beradu pukul dengan Justin Gaethje adalah hal yang sangat sulit. Dan Dustin Poirier merasa striking Paddy belum berada pada level itu. Sang host pun kembali bertanya, bagaimana performa Paddy saat melawan Chandler? Apakah itu masih belum menunjukkan peningkatan striking Paddy? Lalu Poirier menjawab sambil merosting Chandler, emang sebelum melawan Paddy, Chandler udah kalah berapa low streak sih? Ya, sepertinya memang Chandler jadi bahan roastingan banyak fighter. Jadi secara umum, Poirier menjagokan Justin Gaethje untuk menang. How do you feel about them going with Paddy versus Justin? It's a fun fight. You know, I'm leaning towards Justin, but we'll see. Why? I think Paddy's going to have a tough time stopping him on the feet. I don't think Paddy's going to be able to get him down, so he's going to have to fight with him. Justin's just a bigger puncher, and he'll put himself in harm's way to land one of those shots. It's tough to stay away from him for 25 minutes. It wasn't the Chandler fight. That didn't put you over. What number of loss was that for Chandler in a row? I think Justin stops him. Prediksi kedua datang dari sang juara undisputed kelas ringan, yaitu Ilia Topuria. Sang juara yang sedang sibuk dengan pengadilan ini dulu sempat membuat prediksi mengenai Justin versus Paddy dalam podcastnya bersama Joe Rogan. Topuria berpendapat bahwa Paddy akan dengan mudah mengalahkan Justin Gaethje karena menurutnya Gaethje tidak memiliki kemampuan grappling yang baik. Gaethje memiliki tendangan dan pukulan yang menakutkan, tapi bagi Topuria, ketika Paddy mengajaknya gulat, maka Gaethje akan kesulitan. Well, Joe Rogan pun tampak tidak setuju dengan Topuria karena sebenarnya Gaethje memiliki grappling yang bagus, tapi ia memilih tidak menggunakannya, dan fakta bahwa Justin Gaethje memiliki takedown defense yang bagus seharusnya sudah cukup untuk membuktikan itu. Namun bagi Topuria, mau itu pilihan Justin atau tidak, seorang fighter yang jarang menampilkan skill gulatnya dalam pertandingan tidak bisa dibilang bisa bergulat di MMA. Jadi dalam hal ini, Topuria lebih memilih Paddy Pimblett untuk menang. Justin Gaethje against Paddy Pimblett, me against Islam. Once I pass him, I get the title, and you put me against Paddy. You think Paddy's going to beat Justin Gaethje? Easy. That's a crazy thing to say because Justin Gaethje's a fucking animal. Yeah, but he doesn't know how to grapple, and Paddy knows But he's that. a Division I wrestler. He knows how to grapple. You don't think he knows how to grapple? He just chooses not to.